Rekan-rekan mahasiswa akuntansi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi dan faktor penyebab inflasi. Harapan dari tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan terjadinya inflasi dan kebijakan mengatasi inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami peningkatan dan kenaikan harga itu berlangsung secara jangka panjang. Sehingga inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, di dalam inflasi ini ada jenis-jenisnya yang berdasarkan penyebabnya. Nah, yang sekarang yang kita akan bahas adalah di mana inflasi karena terjadi kenaikan harga barang. Kemudian yang kedua, inflasi karena kenaikan harga barang umum, di mana apabila harga barang naik, harga barang suatu komoditas saja atau hanya beberapa komoditas saja, maka hal tersebut tidak masuk dalam inflasi. Namun apabila harga barang tersebut suatu komoditas naik dengan diiringi dengan komoditas lainnya, maka hal tersebut merupakan inflasi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah berlangsungnya terus-menerus. Artinya apa? Apabila kenaikan harga barang dalam jangka waktu beberapa hari saja, maka tidak akan terjadi inflasi. Jika ada kenaikan harga barang berlanjut terus-menerus selama sebulan, 2 bulan, dan dalam hitungan tahunan, maka hal tersebut disebut dengan inflasi. Oleh karena itu, untuk perhitungan inflasi minimal rentang waktu bulanan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang terjadi inflasi. Jadi untuk membahas hal tersebut, maka kita dapat menggunakan analisis atau aggregate demand dan aggregate supply. Nah, apabila kita melihat kurva bahwa apabila AD dan AS akan membentuk keseimbangan pada PE dan YE, oleh karena itu kurva AD bergeser ataupun kurva AS bergeser, maka hal ini akan menimbulkan keseimbangan harga yang baru, di mana dapat menyebabkan terjadinya inflasi atau deflasi, penurunan harga. Oleh karena itu, kenaikan harga barang-barang atau inflasi dapat terjadi karena penyesuaian keseimbangan dan perubahan permintaan, di mana AD akan bergeser ke atas, maka harga akan meningkat. Namun apabila AD bergeser ke bawah, maka harga akan menurun. Jadi inflasi dapat terjadi karena adanya penyesuaian keseimbangan dan perubahan permintaan. Nah, sekarang kalau kita ulas kembali jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada namanya tarikan permintaan atau demand fall inflation, di mana ini merupakan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari meningkatnya permintaan agregat suatu perekonomian. Yakni di mana permintaan agregat, maka AD1 akan bergeser ke AD2. Permintaan agregat tersebut akan meningkatkan produksi, namun sebatas kurva AS, sehingga hal ini menyebabkan harga akan meningkat dari P1 ke P2 dan pendapatan nasional akan meningkat dari Y1 dan Y2. Inflasi akibat tarikan permintaan ini terjadi hanya pada negara-negara yang sedang berkembang, di mana dengan terjadinya inflasi, maka perekonomian akan semakin semangat dan meningkatkan pendapatan
nasional. Kemudian yang kedua, inflasi desakan biaya, cost plus inflation. Ini apa? Di mana desakan biaya terjadi sebagai akibat perubahan kurva AS atau perubahan dari produksi output, di mana ketika produsen berupaya meningkatkan produksinya, namun pada saat itu terjadi kenaikan harga, sehingga yang terjadi bukan peningkatan produksi, melainkan pengurangan produksi dikarenakan harga-harga tersebut mengalami kenaikan. Hal ini akan bergeser kurva A1 ke AS2. Pergeseran kurva dari AS1 ke AS2 berarti output yang diproduksi perusahaan akan semakin sedikit. Maka hal ini akan meningkatkan P1 ke P2. Oleh karena itu, inflasi yang terjadi karena desakan biaya akan menyebabkan kontraksi ekonomi atau inflasi tersebut disertai dengan kontraksi ekonomi. Kemudian ada inflasi di import. Inflasi yang khususnya terjadi apabila harga-harga barang yang diimpor mengalami peningkatan, di mana barang-barang yang diimpor tersebut akan digunakan untuk proses produksi. Pergeseran grafik dapat dilihat bahwa apabila permintaan naik dari AD1 ke AD2 dan produsen berusaha meningkat permintaan, namun pada saat tersebut harga-harga barang impor telah mengalami kenaikan yang diakibatkan produsen tidak dapat meningkatkan produksi output. Namun produksi output yang ditimbulkan akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena biaya untuk memproduksi akan meningkat, sehingga akan menggeser dari AS1 ke AS2. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut P1 akan meningkat ke P2, namun pendapatan tidak akan meningkat atau tetap di Y1. Hal ini akan menyebabkan terjadinya stagflasi atau terjadinya kondisi inflasi pada saat perekonomian mengalami stagnan atau tidak mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Jadi yang pertama adalah inflasi yang bersumber dari luar negeri. Artinya apa? Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, maka otomatis akan berpengaruh harga-harga dengan dalam negeri dan menimbulkan inflasi. Kemudian ada inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalkan inflasi ini dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau menerapkan anggaran defisit atau penerapan anggaran defisit. Dapat juga disebabkan oleh kegagalan panen misalkan. Nah, sekarang inflasi berdasarkan jenis-jenisnya berdasarkan kelajuan harga, di mana inflasi tersebut dapat dikatakan ringan atau normal apabila inflasi terjadi di bawah 10% per tahun. Namun apabila terjadinya 10% sampai kurang dari 30% per tahun, maka inflasi tersebut merupakan inflasi kategori yang sederhana. Nah, dan apabila inflasi terjadi antara 30% sampai dengan 100% per tahun, maka inflasi tersebut digolongkan inflasi yang sangat tinggi. Sedangkan inflasi yang terjadi lebih dari 100% per tahun, maka inflasi tersebut digolongkan kondisi hiperinflasi. Contohnya pada bangsa Indonesia ini pada tahun 1965 dan 1966, di mana Indonesia itu mengalami
hiperinflasi, di mana pada tahun 1965 itu mengalami kenaikan 500%. Kemudian pada tahun 1966 itu hiperinflasinya adalah 650%. Hal ini disebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik pada saat itu. Namun pada saat ini kondisi inflasi ekonomi sudah mengalami inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Nah, sekarang kalau kita untuk mengukur inflasi kita dapat menggunakan beberapa indikator. Jadi ada beberapa indikator. Jadi indikator yang pertama yaitu menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, di mana dalam indeks harga konsumen itu dihitung menggunakan data harga konsumen, yaitu harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Jadi IHK ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi di Indonesia. Maka perhitungan inflasi IHK dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dari rumus tersebut dapat kita hitung IHK-nya. Sebagai contoh, ini harga indeks harga konsumen gabungan di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2013. Di mana tahun 2010 IHK-nya adalah 125,17% dan IHK pada tahun 2011 29,91%. Maka dia mengalami inflasi sebesar 3,79%. Nah, begitu juga pada tahun 2013 di mana IHK-nya adalah 146,84%, maka dia mengalami inflasi sebesar 8,38%. Nah, kemudian adapun untuk indeks yang kedua yaitu kita bisa menggunakan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Jadi IHPB ini apa? Tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu. Adapun rumus IHPB tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sebagai contoh, indeks harga perdagangan besar di Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2013, di mana pada tahun 2010 IHPB-nya adalah 176%. Kemudian tahun 2011 dia sebesar IHPB-nya adalah 187,31%. Dia maka mengalami inflasi mencapai 6,43%. Pada tahun 2013 menurun bernilai negatif, di mana IHPB-nya adalah 128,76%. Dia mengalami negatif, menurun inflasinya, yaitu sebesar 33,85%. Kemudian indeks harga yang ketiga adalah indeks harga implisit atau PDB deflator, di mana tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam periode tertentu. Jadi pengukuran menggunakan indeks harga implisit akan lebih akurat karena menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi indeks harga barang implisit ini akan menunjukkan. Sehingga rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Nah, contohnya apa? Pada indeks harga implisit di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2013, di mana tahun 2010 IHI-nya itu sebesar 302,09% dan tahun 2011 IHI-nya adalah
3,23%, maka dia mengalami inflasi sebesar 7,00%. Dan pada tahun 2013 dia IHI-nya adalah 353,11%, maka dia mengalami inflasi sebesar 7,80%. Nah, inilah contoh indeks harga implisit di Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah, sekarang apa dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat? Jadi ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, dampaknya adalah inflasi pendapatan ya. Sehingga dampak inflasi terhadap pendapatan dapat mendorong pengusaha untuk memperluas produksinya. Sehingga tumbuh kesempatan kerja baru dan bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi mereka yang berpenghasilan tetap, inflasi akan merugikan mereka. Karena apa? Karena penghasilan mereka yang tetap akan semakin sedikit bila dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Maka dampak inflasinya terhadap ekspor pada keadaan inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Negara akan mengalami kerugian akibat jumlah penjualan. Kemudian berkurang yang berarti devisa yang diperoleh juga semakin kecil. Dampak inflasi terhadap minat orang menabung. Jadi saat inflasi terjadi, maka pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Nah, sekarang dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok, di mana keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk mendapatkan harga pokok dapat yang didapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar karena persentase yang tidak stabil. Kita tidak dapat memastikan harga pokok dan harga jual. Keadaan ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Sekarang, bagaimana cara mengatasi inflasi? Ada dua kebijakan yang dapat kita terapkan. Yang pertama, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan penetapan persediaan kas atau mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Kemudian ada kebijakan yang kedua, yaitu yang diskonto, mengurangi uang yang beredar dengan meningkatkan nilai suku bunga. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Artinya apa? Mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Nah, sekarang untuk mengatasi inflasi, yang kedua yaitu dengan menggunakan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Yaitu langkah untuk mengurangi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di sini artinya apa? Jadi kita menghemat pengeluaran pemerintah. Kemudian menaikkan tarif pajak. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga selain kebijakan itu diberlakukan, maka pemerintah masih memiliki cara lain. Di antaranya tadi, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Kemudian menetapkan harga barang maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, inilah cara-cara mengatasi inflasi jika terjadi di Indonesia. Demikian pembahasan kita pada materi inflasi, dan saya ucapkan banyak terima kasih.